Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Rudi Rudiana, seorang penggiat pendidikan dari Kabupaten Kuningan dalam channel Belajar Merdeka. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan mengenai tes personality identifikasi wajah. Tes ini dapat digunakan oleh sahabat guru untuk mengenali siswa saat akan memulai proses pembelajaran. Tujuannya, saat kita sudah mengenali siswa, maka kita akan memberikan pelayanan pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai dengan personality dari siswa kita. Sahabat guru channel Belajar Merdeka, Hippocrates menjelaskan jika manusia sejatinya dapat dibedakan berdasarkan cairan-cairan yang ada di dalam tubuhnya. Untuk kemudian oleh Carl Gustav Jung, seorang penemu psikologi analitis, mengatakan jika manusia memiliki kepribadian yang dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu ambivert, ekstrovert, dan introvert. Kepribadian ini dilandasi oleh otak manusia. Mengapa demikian? Karena neuron yang ada di dalam otak manusia berkembang dan membentuk bakat atau karakternya. Oleh karenanya, saat otak manusia ini memiliki bakat atau membawa bakat manusia, maka dia akan muncul ke luar melalui bentuk wajah atau bentuk muka dari anak-anak ini. Ada 4 tipe kepribadian, yaitu sanguinis, koleris, flegmatis, dan melankolis. Wajah manusia dapat diidentifikasi melalui bentuk dari arah matanya. Jika matanya mengarah ke bawah, ini termasuk yang introvert. Sementara jika arah matanya ke atas, termasuk yang ekstrovert. Berdasarkan kestabilan emosinya, arah kestabilan emosi dilihat dari arah mulutnya. Jika matanya ke atas, mulutnya ke atas, maka emosinya tidak stabil. Sementara jika matanya ke bawah, mulutnya ke atas, garis mulutnya ke atas, maka emosinya stabil. Jika garis mulutnya ke bawah, matanya ke atas, garis matanya ke atas, emosinya stabil. Sementara jika garis matanya ke bawah, garis mulutnya ke bawah, maka emosinya tidak stabil. Inilah barangkali 4 tipe yang bisa kita coba identifikasi. Untuk ini, maka saya mencoba mengembangkan proses pengenalan personality ini dengan menggunakan teknik jaring wajah. Teknik jaring wajah adalah teknik yang coba saya kembangkan untuk mempermudah dan memperjelas proses pemetaan wajah. Sahabat guru channel Merdeka Belajar, saat kita menggunakan proses pengenalan wajah anak dengan menggunakan jaring wajah, kita lihat jika garis matanya ini ke atas, garis bibirnya ini ke atas, maka ini adalah tipe koleris. Tipe koleris ini memiliki kelebihan, yaitu sangat cerdas, analitis, dan logis. Tipe penyendiri atau mandiri. Tipe kepribadian ini to the point, langsung pada
inti yang ingin disampaikan atau inti yang ingin dia terima. Saat bercakap-cakap dia mengharapkan percakapan yang lebih dalam, bukan hanya dilihat dari luarnya saja. Sangat percaya diri, namun kurang ramah, sehingga cenderung keras kepala. Tipe pemimpin, tetapi tidak mudah marah, sangat tegas, dan kadang-kadang ceroboh. Kemudian dia bersifat ekstrovert, artinya mempelajari dari luar untuk disaring oleh pemikiran-pemikiran yang ada di dalam otaknya atau keilmuan-keilmuan yang ada di dalam otaknya. Berikutnya adalah tipe sanguinis. Tipe sanguinis ini, Bapak Ibu sahabat Merdeka, coba dilihat. Ini matanya, garis matanya ini ke atas. Nah, kemudian garis bibirnya ini cenderung ke atas. Ini ya. Nah, ini adalah tipe sanguinis. Apa itu tipe sanguinis? Kelebihannya yaitu mudah bergaul, energinya besar, sangat aktif, dia optimis, ceria, kemudian kompetitif, ekspresif, humoris. Nah, kemudian tipe ini tipe ekstrovert, tetapi dia memiliki kekurangannya yaitu mudah bosan karena mudah bergerak, sehingga saat sudah melakukan sesuatu mudah sekali untuk diajak berpindah. Kemudian kurang disiplin dan egosentris. Ini adalah tipe sanguinis. Kemudian yang berikutnya adalah tipe melankolis. Tipe melankolis ini arah matanya ke bawah, arah bibirnya itu ke bawah. Ininya. Nah, tipe melankolis ini tipe orang yang sangat mengutamakan kualitas, taat aturan, tepat waktu, sangat logis, faktual dan analitis, tertata dan rapi, terencana, pandai, teliti, dan tipe yang introvert. Tapi kekurangannya dia susah bergerak atau susah pindah. Kalau di tempat yang baru dia akan mudah cemas, mudah curiga, atau sulit untuk bisa mempercayai, dan cenderung tertutup. Ini adalah tipe melankolis. Yang keempat ini adalah tipe pragmatis. Tipe pragmatis ini dari lihat arah garis matanya ini ke bawah, sementara arah garis bibirnya ini ke atas. Nah, tipe pragmatis ini adalah seorang yang tenang, setia, dan sangat-sangat perhatian dengan keluarga, selalu menjaga hubungan, senang berbagi, mudah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan charity atau amal ya. Kemudian dia selalu menjadi seorang yang ingin mendamaikan, mediator, solutif, mudah bergaul ya, dan seorang yang introvert, kemudian mudah dipengaruhi. Namun dia juga kalau dikhianati ini sulit untuk memaafkan dan sulit untuk beradaptasi atas kebiasaan-kebiasaan yang baru. Ada sesuatu yang baru, kebaruan-kebaruan inovasi ini, tipe pragmatis ini sulit untuk menerima kebaruan-kebaruan karena sudah nyaman dengan tipe atau sudah nyaman dengan kondisi saat ini. Inilah hasil identifikasi untuk keempat tipe ini. Sahabat guru channel Belajar Merdeka, inilah barangkali yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan identifikasi peta wajah. Mudah-mudahan dapat membantu Bapak Ibu saat akan
memulai kelas dalam belajar merdeka. Hasil ini tentu tidak akan 100% benar. Namun setidaknya kita sudah memiliki guidance atau petunjuk yang dapat kita ikuti. Jika Anda senang dengan apa yang sudah saya sampaikan, silahkan Anda like dan subscribe. Jika ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan bagaimana melaksanakan proses identifikasi peta wajah, mangga silahkan Anda komen di tempat atau di link yang sudah tersedia. Saya akan dengan senang hati untuk berdiskusi dengan sahabat guru semuanya, dan saya tunggu sahabat guru channel Merdeka untuk bergabung dalam pertemuan Jimit setiap hari Senin yang biasa yang kita laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.